Tidak terasa teman-teman, tahun 2025 akan segera berlalu. Tapi pertanyaannya, apa kabar dengan iklim politik Indonesia selama setahun ini? Bagaimana dengan kepercayaan masyarakat yang semakin hari semakin terkikis dengan pemerintah? Kebijakan kontroversial, penyelewengan otoritas, praktik korupsi yang masif membuat Indonesia 2025 ini semakin terpuruk. Akankah 2026 nanti akan semakin membaik? Mari kita lihat perjalanan Indonesia selama setahun ini. Dalam ilmu politik, Plato mengatakan kekuasaan bukan hanya soal siapa yang memegang kendali. Ia membutuhkan legitimasi, yaitu penerimaan masyarakat bahwa kekuasaan itu sah, dan ia juga membutuhkan otoritas, yaitu penggunaan kekuasaan sesuai aturan bersama, bukan sewenang-wenang, bukan juga untuk kepentingan segelintir orang. Inilah perjalanan Indonesia di 2025. Pada awal tahun, publik dikejutkan oleh pengesahan revisi UU TNI yang dinilai tergesa-gesa dan minim partisipasi publik, teman-teman. Revisi ini membuka peluang kembali bangkitnya dui fungsi militer. Bahkan banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah negara Indonesia sedang melangkah mundur dari prinsip supremasi sipil dan kembali ke zaman reformasi? Bukan hanya itu, di bulan depannya masalah tambang ilegal kembali mencuat di Raja Ampat. Pemerintah baru mencabut izin usaha penambangan setelah hal itu viral. Lagi-lagi teman-teman, pemerintah tidak ingin memilih 446 triliun rupiah yang bisa didapatkan dari Raja Ampat apabila dibiarkan steril dari pertambangan dan menjadi agrowisata dunia selama 50 tahun ke depan. Eksploitasi sumber daya alam kembali terjadi. Beranjak ke kasus korupsi teman-teman, Indonesia kembali dikejutkan oleh mega korupsi bernilai hampir 1.000 triliun rupiah dan dugaan pengoplosan bahan bakar minyak oleh Pertamina Patraniaga. Bayangkan, jika lembaga sebesar Pertamina saja bisa kecolongan, bagaimana dengan institusi lain, teman-teman? Ini sangat menggemparkan. Dan masuk ke bulan Agustus kemarin, pasti kita masih ingat, di tengah terpuruknya ekonomi Indonesia, para pejabat malah meminta kenaikan tunjangan, sehingga lagi-lagi publik harus menuntut keadilan ke jalan, yang mengakibatkan saudara kita Afan Kurniawan gugur oleh ulah aparat bejat. Bahkan 17+8 tuntutan yang rakyat suarakan, teman-teman, capek-capek belum terrealisasikan hingga saat ini. Dan peristiwa yang menyedihkan, teman-teman, di bulan Desember ini, saudara kita di Sumatera terkena banjir bandang yang menelan ratusan korban. Banyak pihak yang menilai penyebabnya bukan sekedar siklon tropis, tetapi kombinasi dari deforestasi. Ribuan hektar berubah jadi lahan kelapa sawit dan tambang ilegal sepanjang 13 km di sekitar sungai yang tak kunjung diatasi oleh pemerintah kita. Bahkan bencana separah ini, teman-teman, belum menjadi status bencana nasional yang ditetapkan oleh presiden kita. Sampai saat ini belum juga ada. Bagaimana dengan kepercayaan masyarakat sekarang, teman-teman, oleh pemerintah? Jika semua kasus ini dilihat sekaligus, terlihat jelas bahwa kepercayaan publik menurun, legitimasi terguncang, keadilan sosial tidak merata, supremasi sipil terancam, dan kerusakan ekologi semakin sulit dihindari. Sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa ini bukan sekedar krisis politik, teman-teman, tetapi ini krisis peradaban. Menurut Profesor Miriam Budiorjo, praktik politik yang ideal memiliki 3 tiang utama. Pertama, mewujudkan kebaikan dan keadilan sosial. Kemudian, menyusun aturan bersama yang diterima mayoritas warga. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan konflik dengan konsensus. Agar di 2026 tidak mengulang kesalahan sama, pemerintah perlu menyelenggarakan pembahasan regulasi secara transparan dan partisipatif, memperkuat pengawasan BUMN melalui audit independen, memprioritaskan keadilan lingkungan dalam kebijakan sumber daya alam, menegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu, serta melibatkan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan yang strategis. Demokrasi hanya kuat ketika rakyat melek, peduli, dan tidak mudah dibungkam. Jangan puas dengan janji, tuntutlah bukti. Jangan takut bersuara, karena suara kita adalah penyimbang kekuasaan. Bersama kita membangun kembali kepercayaan untuk Indonesia yang lebih adil, transparan, dan demokratis.